dan Uwais Al-Qarani yang disanjung oleh ahli langit. Uwais Al-Qarani wali besar, hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, tapi disalamin oleh Nabi, disalamin oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, suatu ketika ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Orang besar, ulama, sampai Nabi titip salam, ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berpesan mesti orang istimewa ini. Ditunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar tidak datang. Pada zaman Khalifah Umar itu pun setelah beberapa waktu baru ada rombongan dari Yaman bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Dijawab oleh rombongan, Uwais. Uwais ditanyakan oleh Khalifah. Sampai orang menjawab pun ragu-ragu, masa Uwais yang kita sewa itu? Akhirnya dari rombongan dari Yaman mengatakan, oh iya, ada orang namanya Uwais, saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yaman ke sini. Seorang anak muda fakir dia, saya kasih 300 dirham kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah. Sayyidina Umar ragu-ragu, masa Nabi Muhammad titip salam cuman tidak ada yang lainnya, nggak ada, cuman itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya. Di mana dia? Di sana, di tempat penggembalaan kambing sana, karena dia harus mengembala kambing. Datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dicari ada seorang anak muda dengan baju compang-camping. Bingung ini, bukan tampak ulama, bukan tampak orang besar. Didatangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Iya. Aku adalah Umar. Oh, Khalifah Rasulullah. Ada apa? Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Menangis Uwais, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah titip salam kepadamu. Menangislah Uwais. Alaikum wa alaihissalam. Kepadamu wahai Khalifah dan Sayyidina Ali, dan juga kepada Rasulullah assalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar menjawab, tidak hanya titip salam, dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu. Doakan aku wahai Uwais. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kamu belum pernah ketemu Rasulullah? Menangis, belum. Apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah? Kalau bertanya kerinduan, sungguh kerinduanku adalah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah, ke Madinah, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah? Menangislah Uwais. Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji, yang ada di hati, yang ada padaku adalah derai air mata dan tangis dengan hatiku karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kenapa kau tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah? Tambah menangis. Oh Khalifah, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah? Karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Uwais, inilah rahasiamu. Terus kenapa kamu sudah bisa pergi ke sini? Ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu, sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Ya Uwais, biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu. Lihat. Kalau dipikir coba, mana lebih utama, Rasulullah atau ibunya? Rasulullah. Tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibundanya, malah dititipi salam oleh Rasulullah. Coba, jangan meremehkan ibu yang ada di rumah. Itu surga yang Allah titipkan di rumahmu. Jangan kau sia-siakan ayahandamu yang ada di rumahmu. Itu surga yang dititipkan oleh Allah. Baik, ini maka lihat, Uwais mau pergi padahal ibunya pasti mengizinkannya, tapi lihat hati nuraninya
yang mengatakan ibunya belum mengizinkan. Ibunya pasti mengizinkan. Kalau Umi, aku mau ketemu Rasulullah, pasti kata uminya, pergilah nak. Tapi batin yang cerdas dari Uwais mengatakan ibu tidak mengizinkan. Apa tanda ibu tidak mengizinkan? Ibu lemah, ke kamar mandi saja, ke toilet saja digendong kok. Kalau aku pergi siapa gendong? Tidak dengan hawa nafsu. Rasulullah, aku harus ketemu Rasulullah. Ibu ditinggal, tidak. Menjaga ibundanya, merawat ibundanya. Akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita, dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu membenci orang yang sudah membuatmu terluka ataupun bersedih. Sesakit apapun rasa yang kamu alami, jangan sampai merubahmu menjadi jahat. Jangan mengotori hatimu hanya karena orang lain selalu berbuat buruk kepadamu. Tetaplah menjadi orang baik sambil lalu menenangkan hati dan terus belajar untuk jadi ikhlas dan sabar. Ingatlah, jangan dendam, tetaplah menjadi hamba Allah yang pemaaf. Engkau yang menyimpan kesengsaraan dalam kebisuan, kepada Engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku,
untuk mengajakmu istirahat sejenak, mengendapkan hati dan bernyanyi, mengendapkan hati dan bernyanyi. Saudara-saudaraku sesama orang kecil di pinggir jalan, sedulur-sedulurku di dusun-dusun, di kampung-kampung perkotaan, karib-karibku di ganggang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat. Atau mungkin saudara-saudaraku di rumah-rumah besar, di kantor-kantor mewah, namun memendam semacam keperihan diam-diam. Aku ajak engkau semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk menarik nafas sejenak, duduk bersandar atau membaringkan badan. Aku ajak engkau menjernihkan pikiran, untuk menata hati, menemukan kesalahan-kesalahan kita semua untuk tidak kita ulangi lagi. Atau meneguhkan kebenaran-kebenaran untuk kita perjuangkan kembali. Ayolah saudara-saudara, relax. Hidup ini nggak lama teman-teman, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Maka jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu, nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya.
Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan. Sholat yang dikerjakan di sepertiga malam mendatangkan manfaat kesehatan. Setidaknya ada 5 penyakit yang dapat sembuh dengan melaksanakan sholat tahajud. Manfaat pertama dari sholat tahajud ialah dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Sholat malam dapat membuat kandungan kortisol menjadi rendah. Kortisol dapat meningkatkan kandungan gula darah dengan merangsang metabolisme karbohidrat. Maka apabila kortisol rendah, kandungan gula darah pun dapat ditekan. Sholat malam juga dapat mencegah pembengkakan jantung. Selain terhindar dari diabetes, kortisol yang rendah juga dapat menghalangi pengeluaran urin. Artinya, seseorang tidak akan kebelet buang air kecil di malam hari. Untuk itulah, sholat tahajud sangat bermanfaat dilaksanakan, khususnya penderita pembengkakan jantung dan gagal ginjal. Sholat malam juga dapat mencegah penyakit hipertensi. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta endorfin, dan melatonin. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang. Sholat sunat tahajud juga bermanfaat bagi penderita kanker. Seseorang yang sering melaksanakan sholat malam, hatinya akan dipenuhi zat keimanan. Dengan begitu, akan semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat lainnya dari mengerjakan sholat malam ialah lebih sabar dan tidak gampang marah. Kortisol yang menurun membuat seseorang menjadi lebih tenang dan tidak gampang marah. Begitu besar manfaat kesehatan dari mengerjakan sholat tahajud. Itulah mengapa kita dianjurkan menunaikan sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Penjelasan medis terkait sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran manfaat kesehatan dalam menjalankan ibadah sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud yang dapat menyembuhkan penyakit juga terbukti secara medis. Guru Besar Universitas Brawijaya Profesor Dr. Muhammad Soleh melalui penelitiannya membuktikan secara medis. Hasil penelitiannya dituangkan dalam buku berjudul Terapi Sholat Tahajud. Pengasuh klinik terapi tahajud mengemukakan bahwa terdapat 2 kelompok pengamal yang melaksanakan sholat tahajud. Keduanya memiliki dampak kesehatan yang berbeda. Kelompok tersebut adalah orang yang sehat dan orang yang sakit. Profesor Soleh menunjukkan bahwa ada selubung yang perlu disingkap terkait hubungan pelaksanaan sholat tahajud dengan peningkatan respon ketahanan tubuh imunologik. Secara keseluruhan, terapi sholat tahajud merupakan kombinasi antara ilmu medis dengan agama. Dibuktikan secara ilmiah bahwa sholat tahajud mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, sahabat beriman, di balik penetapan waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ternyata punya manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. Sholat tahajud dapat menjauhkan kita dari berbagai penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabb-mu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
Quran Surah At-Tur ayat 48 hingga 49. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat orang yang merasa dirinya kotor itu bukan bar, bukan tempat-tempat hiburan. Tempat orang yang merasa dirinya kotor itu masjid. Jangan berpikir masjid itu tempat orang suci, karena tidak ada tempat orang suci di muka bumi. Allah tidak menyediakan satu jengkal tanah pun di muka bumi untuk orang suci setelah Rasulullah SAW. Yang ada di muka bumi hanyalah orang kotor yang ingin membersihkan diri. Maka Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian kegeeran merasa diri kalian suci. Jangan ngerasa, saya mah orang yang udah soleh, orang udah baik. Ini mah tempat orang-orang soleh, jadi orang-orang yang banyak dosa mah jangan kesini. Salah, justru Allah nggak suka kepada orang yang merasa dirinya suci dan merasa paling soleh. Inilah tempat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Berarti dia ngerasa dirinya kok kotor. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Adakah orang Islam mati dalam keadaan tidak Islam? Banyak. Siapa? Contoh, yang suka makan barang haram. Siapa? Yang terima serangan fajar. Ini semua ini. Dengar kau yang terima serangan fajar, jangan lalu kamu mati 40 hari yang akan datang. Kalau kau mati 40 hari yang akan datang, maka kau matimu tidak ada yang jamin kau mati Islam. Kenapa? Ada barang haram masuk di perutmu. Wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak tidak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah. Cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang, wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah ini yang ini di sini, ya, yang suka korupsi. Dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura. Uang koin? Apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Nah. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tak boleh begitu bos. Ya? Ini juga imam kadang-kala harus perhatikan. Ada juga kadang-kala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Agak itu muakkak mani bawaan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa khusyuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Qul huwallahu, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwwata illa billah. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo. Waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacanya imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi. Bajunya orang, caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua apa? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kalau tidak mau disiksa malaikat di alam kubur, maka cucilah kemaluan setelah kencing dengan cara yang benar. Perlu diingat, ini bukan masalah sepele, sebab ada banyak orang yang disiksa di dalam kubur
hanya karena tidak benar ketika cebok setelah kencing. Seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan kita dengan bersih dan benar. Bersih belum tentu benar. Hal ini sangat penting agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama, solat kita tidak akan diterima oleh Allah jika kemaluan bekas kencing kita tidak benar-benar suci saat kita cebok. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua mayit di dalam kubur ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Jenazah yang pertama, dia disiksa karena dulu tidak bersih ketika cebok dari buang air kecil. Adapun jenazah yang kedua disiksa karena dia dulu sering melakukan namimah atau adu domba. Kemudian beliau SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi 2. Kemudian Rasulullah SAW menancapkan 1 pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu? Beliau menjawab, semoga Allah meringankan siksa kubur keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang merasa ibadah mereka sudah bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluannya setelah kencing. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar pernah hendak menyolatkan mayit seorang laki-laki. Tetapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda yang bergerak-gerak dari dalam kain kafan lelaki tersebut. Lalu disuruhnya seseorang untuk membukanya. Alangkah terkejutnya, ada seekor ular yang sedang melilit kepala kemaluan mayat lelaki tersebut. Khalifah Abu Bakar mencabut pedangnya lalu menghampiri ular tadi untuk membunuhnya. Tetapi ular itu tiba-tiba berkata, apa salahku? Karena aku diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas yang diperintahkannya. Setelah diselidiki perbuatan laki-laki tersebut semasa hidupnya, ternyata dia merupakan orang yang menyepelekan dalam hal menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil atau kencing. Jadi sebenarnya bagaimana sih caranya membersihkan kemaluan kita dengan benar? Lelaki dan wanita berbeda caranya. Bukan hanya sekedar dibasuh dengan air dan asal-asalan begitu saja. Cara cebok yang benar untuk laki-laki adalah setelah membuang air kecil disunahkan untuk berdehem 3 kali, yaitu supaya air kencing betul-betul sudah habis keluar. Setelah itu, urutlah kemaluan dari pangkal hingga ujung beberapa kali dengan menggunakan tangan kiri, agar tidak ada lagi air kencing yang tertinggal di dalam saluran. Kemudian basuhlah kemaluan dengan air sampai bersih. Dan cara cebok yang benar untuk perempuan, silahkan kalian bisa bertanya kepada ustazah terdekat, agar tidak salah lagi saat cebok dan malah mendapatkan siksa kubur. Sudah benarkah cara membersihkan kemaluan kita selama ini? Kalau belum benar, mari sama-sama kita betulkan agar kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena telah dijanjikan neraka bagi mereka yang tidak istibro, yaitu orang-orang yang tidak menyucikan dirinya dengan sempurna, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya sudah meninggal, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Tidak ada kata malu dalam urusan menyampaikan kebenaran agama. Dan jangan beranggapan ilmu fikih itu jorok, karena ilmu fikih itu menjelaskan sedetail-detailnya demi menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka, hanya karena masalah sepele, yaitu tidak bersih ketika cebok. Na'udzubillah min zalik. Yuk kita lebih memperhatikan lagi saat cebok, agar kita terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin.
وشعبان وبلغنا رمضان. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosira kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Huwairah. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.